한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Adha, mewakili kelas 7A dari SMP 16 Kerinci. Saya akan menceritakan cerita fantasi yang telah saya karang yang berjudul Nina dan Sosok Sang Pahlawan H. Muhammad Yamin SH yang gagah dan perkasa. Pagi itu, Ibu Nina pergi ke Jogja untuk bekerja, sementara Nina tinggal bersama neneknya di Semerap, Kabupaten Kerinci. Neneknya bekerja sebagai tukang penjual kue. Keesokan harinya, ada seseorang yang memesan kue nenek Nina yang bernama Mbak Tri. Mbak Tri berada di kampung sebelah. Nenek Nina bergegas untuk memasak kue yang dipesan Mbak Tri, sambil menyiapkan diri untuk mengantarkan kue itu. Beberapa menit kemudian, kue itu pun sudah siap untuk diantar, dan nenek Nina pun siap berangkat mengantarkan kue itu. Nina pun melarang neneknya, "Nenek, biar aku saja yang mengantarkan kue itu. Nenek istirahat aja di rumah," kata Nina melarang neneknya. "Baiklah kalau begitu, tapi kamu hati-hati ya." Nenek Nina menuruti perkataan Nina. Nina pun menganggukkan kepala sambil berjalan. Di tengah perjalanan, Nina mengambil jalan yang lebih dekat, tetapi dia tetap merasa lelah. Nina istirahat untuk sementara di bawah pohon beringin di dekat jembatan, sambil membayangkan betapa lelahnya pahlawan membanggakan bangsa. Dan lama-kelamaan Nina pun tertidur, dan dia dibangunkan oleh guncangan yang misteri dan letusan bom yang berbunyi nyaring. Bum! Bunyi apa itu? Nina terbangun sambil terkejut. Dan aku ada di mana? Nina bertanya kepada diri sendiri. Tolong aku ada di mana? Tolong siapapun yang ada di sini. Dan datanglah sosok sang pahlawan H. Muhammad Yamin SH. Bersembunyilah ke tempat yang lebih aman. Nanti kamu bisa terluka. Cepatlah, kata H. Muhammad Yamin SH memperingati Nina. Kamu siapa? Tempat apa ini? Aku ada di mana? Kata Nina sambil bertanya. Ini adalah tempat penjajahan di mana orang akan merebut harta bangsa kita. Dan aku adalah H. Muhammad Yamin. Cepat bersembunyilah ke tempat yang lebih aman. Nanti kamu bisa terluka. Cepatlah, kata H. Muhammad Yamin. Apa? Baiklah. Nina pun langsung bergegas untuk mencari persembunyian yang lebih aman. Nina bersembunyi ke tempat yang tidak ada orangnya, yaitu di rumah kosong. Nina melihat semua orang yang penuh darah di badannya. Nina merasa sangat kasihan. Dia meneteskan air mata. Dia melihat ada orang yang telah ditembak, dipukul, diperlakukan dengan yang sangat kejam. Apakah ini yang dikatakan dijajah? Nina kembali bertanya kepada diri sendiri. Apakah mereka tidak takut? Mereka sangat kuat. Mereka rela tumpah darah, rela mati-matian demi kemerdekaan bangsa ini, kata Nina. Nina kembali menoleh, dan di mana orang-orang luka parah, korbannya lebih banyak dari sebelumnya. Nina langsung menangis
dia tidak sanggup lagi untuk melihatnya. Semua orang sudah tidak berdaya, tetapi mereka tetap kuat. Terutama H. Muhammad Yamin. H. Muhammad Yamin sangat berani. Ia tidak takut terluka, tapi ia lebih takut kehilangan bangsa. Orang-orang bekerja sama agar benderanya didapatkan oleh menjadi hak milik negara ini. Dan saking berusahanya dan berjuang, akhirnya bisa didapatkan oleh mereka. Nina pernah mendengar dengan istilah itu. Perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Mereka pun sangat senang, dan Nina pun juga ikut senang karena telah merebutkan kembali harta bangsa kita. Nina akhirnya terlempar ke dunia nyata dan melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan pesanan kue yang dipesan Mbak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chaldea Azhara dari kelas 7B asal sekolah SMP Negeri 16 Kerinci. Saya akan membacakan cerita fantasi karangan saya yang berjudul Pentingnya Ilmu dan Belajar. Di suatu hari, aku sedang mengerjakan PR. Aku mengerjakan PR IPS yang menceritakan tentang Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Aku membaca semua cerita perjuangannya. Tak sengaja aku menemukan sebuah foto, seolah-olah foto itu bisa bergerak seperti video. Setelah ku amati, ternyata ada seperti orang memanggilku. "Hei anak muda, mari ke sini." Aku pun menghampiri bapak itu. Bapak itu berpakaian putih memakai peci hitam. Aku kaget karena aku belum mengenali bapak ini. Seolah-olah aku sedang berada di foto itu. "Kamu mau kemana, nak?" Aku menjawab. "Aku tadi sedang mengerjakan PR IPS, Pak." "Baguslah kamu yang bisa bersekolah, nak." "Alhamdulillah, Pak." "Oh iya, saya kan belum mengenali Bapak." "Baiklah, perkenalkan, nama saya Ki Hajar Dewantara. Saya lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Saat genap umur saya 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, saya tidak lagi menggunakan gelar kebangsawan di depan nama saya. "Oh ya, nak, nama kamu siapa?" "Nama saya Chaldea Azhara, biasa dipanggil Dea. Saya hanyalah pemuda yang masih bersekolah. Saya mau bertanya kepada Bapak." "Ya, nak, silahkan. Setahu saya Bapak ini pahlawan ya?" Iya, nak, emangnya kenapa?" "Saya kan tadi membaca cerita tentang Bapak." "Tapi Bapak berjuang melalui apa?" "Saya berjuang melalui pendidikan. Saya selalu aktif dalam organisasi sosial dan politik. Saya diberi julukan Bapak Pendidikan Nasional. Lalu saya juga mendirikan perguruan taman siswa." Aku pun bertanya, "Memangnya zaman dulu kalau mau sekolah susah ya, Pak?" "Benar, Dea. Dulu ketika masih ada penjajah, sekolah itu dibatasi. Tidak semua orang bisa sekolah, Dea. Saya mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan supaya pribumi atau orang Indonesia bisa memperoleh pendidikan seperti orang-orang penjajah." "Wah, saya salut dengan perjuangan Bapak. Makanya, Dea, kamu harus rajin dan semangat belajarnya. Karena segala apa yang kita lakukan butuh ilmu dan semangatnya." Nah, setelah itu ponselku berbunyi. Aku baru ingat aku membawa ponsel. Ternyata temanku menelponku. Katanya dia mau ke rumahku. Sambil menekan-nekan ponsel, temanku datang dan ternyata aku lagi membaca buku IPS tadi. Nah, inilah cerita fantasi karangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Suci Amanda, kelas 7B. Asal sekolah saya SMP 16 Kerinci. Kali ini saya akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul Misteri Sebuah Artikel di HP. Suci yang sedang mencari informasi tentang tuanku Imam Bonjol di HP, tiba-tiba melihat artikel yang sedikit aneh.
yang tertulis, "Hello, apakah kamu mau mencoba berpetualang bersama Tuanku Imam Bonjol serta pasukannya? Kalau mau, ikuti cara yang ada di bawah ini ya. Tapi ingat, waktu kamu cuma 8 jam." Suci yang penasaran mengikuti cara-cara tersebut dan cara terakhir dengan mengklik coba pada layar HP. Dan boom, Suci pun sudah tiba pada zaman Belanda, di mana pada saat itu Suci melihat para penjajah Belanda yang bermuka seram dan menakutkan. Suci yang kaget, panik, sekaligus takut mencoba bersembunyi di belakang pohon. Suci, ini benar-benar zaman Belanda. Jadi aku benar-benar pergi ke masa lalu dong. Aku pikir artikel itu tipuan, taunya beneran. Jadi waktuku di sini cuma 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam, aku akan duduk di sini selamanya. Duh, gawat, bagaimana caranya aku kembali? Suci yang bicara lumayan keras didengar dan dihampiri oleh tentara Belanda. Tapi sebelum tentara Belanda tiba di tempat Suci, tiba-tiba Tuanku Imam Bonjol datang menyelamatkan Suci dan membawanya ke tempat sembunyi para warga, yaitu di tepi Danau Kerinci. Pada saat Suci menoleh ke orang yang menolongnya, Suci kaget karena orang yang menolongnya adalah Tuanku Imam Bonjol, pahlawan Indonesia. Tuanku Imam Bonjol, "Alhamdulillah nak, masih sempat ketolong." Suci, "Ya Alhamdulillah, jadi beneran aku berpetualang bersama Tuan Imam Bonjol," ucap Suci sambil bergumam. Tuanku Imam Bonjol, "Apa nak?" Suci, "Gak ada apa-apa kok Tuan." Tuanku Imam Bonjol, "Baiklah. Kalau ada apa-apa seperti terluka, tanya sama anak Selca itu ya nak. Saya pergi dulu. Assalamualaikum." Suci, "Waalaikumsalam." Suci pun menuju ke anak perempuan itu dan menyapanya. Suci, "Assalamualaikum. Apakah kamu yang bernama Selca?" Selca, "Waalaikumsalam. Iya, kenapa?" Suci, "Tolong obati lukaku ya." Selca, "Oh, baiklah. Oh iya, kamu orang mana? Kok aku belum pernah melihat kamu?" Suci, "Aku dari masa depan." Selca, "Apa? Kok bisa?" Lalu Suci menceritakan dari awal sampai akhir. Suci, "Jelas enggak?" Selca, "Enggak sih, tapi aku percaya kok. Lalu bagaimana caranya kamu kembali?" Suci, Selca, "Oh, baiklah. Oh iya, kamu orang mana? Kok aku belum pernah melihat kamu?" Suci, "Aku dari masa depan." Selca, "Apa? Kok bisa?" Lalu Suci menceritakan dari awal sampai akhir. Suci, "Jelas enggak?" Selca, "Enggak sih, tapi aku percaya kok. Lalu bagaimana caranya kamu kembali?" Suci, "Gak tahu." Selca, "Bagaimana kalau aku menolong kamu?" Suci, "Ya, boleh." Tiba-tiba ada suara ledakan yang membuat para warga berlari sambil ketakutan dan mencari tempat untuk bersembunyi. Kebetulan ada Tuanku Imam Bonjol yang memimpin pasukan untuk melindungi para warga. Tuanku Imam Bonjol, "Para warga bersembunyilah di Bukit Hayangan." Para warga pun berhamburan pergi ke Bukit Hayangan, termasuk Suci dan Selca. Pada saat hampir sampai di Bukit Hayangan, para tentara Belanda menembak sebagian para warga. Sekarang Suci seperti melihat lautan darah, sangat kejam dan sangat tragis. Suci yang sangat marah melempar batu tajam ke kepala salah satu tentara Belanda, sehingga membuat tentara itu mati. Lalu semua senjata tertuju ke Suci. Untunglah, pada saat itu Tuan Imam Bonjol muncul dan menyelamatkan Suci. Setelah itu, Suci dan Selca berlari secepat mungkin. Selca, "Semuanya, lebih baik kita pergi ke sungai. Saya yakin, kalau kita terus berlari ke Bukit Hayangan, pasti ada tentara lain menanti kita." Para warga pun setuju dan pergi ke sungai. Mereka pun tiba di tepi sungai. Selca, "Alhamdulillah kamu selamat Suci," ucap Selca sambil memeluk Suci. Tiba-tiba pasukan Tuan Imam Bonjol menyusul kami dan menghampiri kami. Tuanku Imam Bonjol, "Assalamualaikum nak Selca. Apakah kamu bisa mengobati saya?" Selca, "Ya bisa Tuan." Sambil Selca mengobati luka Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol pun bercerita asal-usulnya dan bagaimana caranya dia bisa kesini dari awal sampai akhir. Tuanku Imam Bonjol, "Kamu nak, siapa namanya?" Suci, "Nama saya Suci Tuan." Tuanku Imam Bonjol, "Nah ini dari mana?" Suci, "Saya berasal dari masa depan." Lalu Suci pun menceritakan dari awal sampai akhir. Tuanku Imam Bonjol, jadi gitu ya." Suci, "Oh iya, biasanya pada saat sekarang ini di masa depan sudah pukul 5:30. Tunggu, pukul 5:30? Duh, gawat. Bagaimana caranya aku kembali? Waktuku tinggal beberapa menit lagi. Bagaimana ini?"
Tuanku Imam Bonjol, saya tahu bagaimana kamu bisa kembali. Ayo, ikuti saya. Suci dan Selca mengikuti Tuanku Imam Bonjol dan tibalah mereka di sebuah air terjun tungtung. Tuanku Imam Bonjol, sentuhlah air terjun itu. Insya Allah air terjun itu terbuka dan membawamu pulang ke zamanmu yang sebenarnya. Selca, Suci, ini hadiahmu. Maaf, cuma bisa membuatmu gelang dengan tali dihiasi oleh kerang dan cangkang siput. Terima kasih ya sudah menjadi temanku meskipun cuma beberapa jam. Suci, ya sama-sama. Mereka pun berpelukan. Tuanku Imam Bonjol, semoga kamu selamat sampai tujuan ya anak Suci. Suci, amin. Akhirnya Suci menyentuh air terjun itu dan mencoba memasuki air terjun itu. Setelah itu Suci pun terbangun sambil memegang HP dan melihat artikel kemarin. Dalam artikel itu tertulis, "Selamat ya, kamu sudah berhasil menyelesaikan petualangan tersebut dan sampai ketemu lagi." Seketika artikel itu menghilang meskipun Suci terus-menerus mencari artikel tersebut. Suci, ya sudahlah. Walaupun begitu, setidaknya aku dapat pelajaran berharga dari mereka. Terima kasih Selca dan Tuanku Imam Bonjol, pahlawan Indonesia. Sekian cerita fantasi yang dapat saya ceritakan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil, berasal dari kelas 7B SMP 16 Negeri Kerinci. Saya berdiri di sini untuk menceritakan tentang karangan yang saya buat, yaitu judulnya Aku dan Sosok Pahlawan Imam Bonjol. Di waktu sore, dikala hujan turun deras, aku duduk di meja belajarku. Ku ambil buku judulnya Tuanku Imam Bonjol. Aku pun mulai membacanya. Selang beberapa lama kemudian, azan maghrib pun mulai berkumandang. Aku tinggalkan buku di meja belajarku. Aku pun menunaikan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, ku lanjutkan lagi membaca sambil menunggu waktu isya tiba. Aku membaca sampai azan isya pun tiba. Setelah sholat isya, ku lanjutkan lagi membaca sampai aku tertidur. Di waktu tidurku, ada seseorang yang memanggilku. Nak, bangun nak, bangun. Seseorang memanggil di dalam mimpiku. Aku kaget karena aku dibangunkan oleh seorang sosok yang tua, berjanggut panjang dan ada lilitan sorban putih di kepalanya. Lalu aku bertanya, kakek siapa? Lalu dia menjawab, aku adalah Imam Bonjol. Nama asliku adalah Muhammad Syahab. Lahir pada tahun 1772, asal dari Minangkabau. Orang biasa memanggilku dengan gelar Tuanku Imam Bonjol. Lalu aku pun bertanya, "Kek, saya sangat suka dengan Anda. Kakek bisa cerita kepada saya sejarah tentang kehidupan kakek?" Aku adalah pemimpin gerakan kaum Paderi melakukan kekuasaan Belanda setelah berkuasa di Padang pada tahun 1819. Yang menerima kekuasaan itu kembali dari Inggris sebagai akibat itu kejadian London 1814. Politik Belanda diarahkan pada dalam Minangkabau. Rakyat Minangkabau pun bersatu untuk mengusir para penjajah. Setelah itu mendengar cerita itu, aku pun bangun dari mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safirudin Anjani dari SMP 16 Kerinci, kelas 7B. Saya bakal membacakan cerita fantasi yang saya karang, yang berjudul Sang Guru Besar Bapak Bangsa. Pada hari itu, saya diberi tugas oleh ibu guru, yaitu tugas tentang pahlawan, dan aku mendapat buku Haji Umar Said atau Hojok Minoto, dikenal sebagai guru besar Bapak Bangsa. Aku belum mempunyai ide dan bingung. Setelah pulang di sekolah, aku langsung makan dan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, aku melihat laptop abangku di atas meja. Seketika jiwa menonton anime pun meronta-ronta. Aku langsung ke kamar dan rebahan untuk nonton anime. Tak lama kemudian, aku pun ketiduran. Mimpi pun dimulai. Astagfirullahaladzim, aku udah di mana ini? Kok kuno gini? Apa jangan-jangan aku ada di masa lalu lagi? Batu minim, nyacu, anjau, ayo nambah hello, aku. Beneran nenek, batu min, tong nyoba kuring ini, ngaruhkan kuring mbah. Aku, ya nek, mbah, oh ya, boleh nggak saya tahu nama mbah? Batu minim, jasa cu, namina mbah tu minim, saha nami putuna, aku, nama saya Safira mbah, batu minim. Ngaran alus jelma gelis oge, aku. Makasih mbah, mbah juga cantik kok, mbah tuh minyam.
Kumaha anjeun endah, anjeun sepuh sareng keriput, sepuh cenah gelis. Sementara itu, Safira dan Mbah keasikan ngobrol. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berpakaian orang Jawa menyempati Safira dan Mbah yang sedang asik ngobrol. Tak disangka itu adalah Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto, Assalamualaikum. Safira dan Mbah menjawab, Waalaikumsalam. Hos Cokro Aminoto, sopo bocah iki, Mbah tumine. Eju budak tiharap, aku. Halo Pak. Hos Cokro Aminoto, halo uga, sampean suka ngendi? Aku. Asal saya dari masa depan Pak. Hos Cokro Aminoto, sampean panci saka akeh. Aku. Iya Pak. Hos Cokro Aminoto, ojo nyawa aku Pak, sobat guru. Aku. Oh, jadi Bapak adalah seorang guru? Hos Cokro Aminoto, iya, aku adalah seorang guru Soekarno. Aku. Hah? Beneran guru? Hos Cokro Aminoto, iya nak. Mendengar Hos Cokro Aminoto mengatakan itu, Safira terkaget dan ternganga. Mbah Tuminem, tiba-tiba ada urusan mendadak. Hos Cokro Aminoto mengajak Safira bertemu dengan muridnya. Mbah Tuminem, Mbah ada urusan, Mbah tinggal dulu ya. Aku. Iya Mbah. Hos Cokro Aminoto, iya, aku bakal mengajak anak ini bertemu dengan muridku. Aku. Seriusan? Safira sangat senang. Hos Cokro Aminoto, iya nak. Di dalam perjalanan, Hos Cokro Aminoto dan Safira berbincang-bincang. Safira curhat tentang kondisi Indonesia. Sepanjang perjalanan, sang guru menanyakan tentang sekolah Safira. Hos Cokro Aminoto, nak, kamu sekolah di mana? Aku. Saya sekolah di SMP 16 Kerinci, guru. Hos Cokro Aminoto, wah, namanya bagus sekali. Pasti di sana canggih-canggih alatnya ya. Pasti murid-murid di sana pada semangat belajarnya, kata guru Hos Cokro Aminoto. Dan Safira menjawab sang guru, aku. Asik sih, tapi Hos Cokro Aminoto, kenapa mukanya mesem gitu nak? Aku. Semenjak COVID-19 itu semuanya serba online guru. Hos Cokro Aminoto, maaf nak, online itu apa ya? Maklum guru nggak tahu, ini teh zaman prasejarah. Aku. Iya nggak apa-apa guru. Online itu adalah dipandankan menjadi dalam jaringan atau jaringan perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Hos Cokro Aminoto, oh jadi itu online. Dan pandemi COVID-19 itu apa? Aku. Pandemi COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-19. Oh, guru cukup perhatian ya nak. Semoga negeri Indonesia di masa depan cepat sembuh ya nak. Aku. Amin. Setelah Safira mengatakan tentang kondisi negeri Indonesia yang terpapar pandemi, Hos Cokro Aminoto mengajarkan sedikit ilmu yang mungkin bermanfaat. Hos Cokro Aminoto, nak, guru mau tanya sama kamu cita-citanya jadi apa nak? Aku, jadi arsitek guru. Hos Cokro Aminoto, bagus tuh cita-cita kamu. Aku, makasih guru. Hos Cokro Aminoto, kembangkan ilmu kamu nak, hingga cita-cita kamu tercapai nak. Aku, amin. Hos Cokro Aminoto, guru doain kamu semoga kamu bisa mencapai cita-cita kamu, dan juga yang nonton video ini juga menjadi sukses dan cita-citanya tercapai. Aku, amin guru. Hos Cokro Aminoto dan Safira asik berbincang-bincang. Tiba-tiba guncangan dahsyat terjadi dan cahaya yang memancarkan ke arah Safira dan Hos Cokro Aminoto, yang berarti Safira harus keluar dari mimpi prasejarah. Hos Cokro Aminoto, nak, kamu harus masuk ke arah cahaya itu, karena itu adalah jalan keluar kamu untuk bangun dari tidurmu nak. Aku, baik guru. Hos Cokro Aminoto, ingatlah kata-kata ini, mutiara ini, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Aku, baik guru. Safira terbangun dari tidurnya. Sang guru menyampaikan kata-kata mutiara terakhirnya. Walaupun sang guru tidak jadi mempertemukan Safira kepada anak-anak muridnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.